Mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabih tanzil ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala as-shadiqul masduq Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qala fi hadits syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita di Selasa yang pertama, ya, jadwal fikih. Kalau yang pertemuan kemarin jadwal tambahan, Mbak. Selasa kelima, ya, jadwal tambahan itu. Yang sekarang baru jadwal yang asli, Selasa pertama. Tapi kemarin kita bahas tentang al-hajar, orang-orang yang oleh syar'i itu dilarang menggunakan hartanya, atau kalau ini hukum ini diberlakukan berarti orang-orang ini itu harta-hartanya diamankan. Ya, kalau dia bentuknya rekeningnya dibekukan, harta-hartanya disegel, ya, tapi pemerintah yang nyegel atau pihak-pihak yang berwenang. Fungsinya untuk tadi menyelamatkan hartanya, agar harta itu tidak hilang, tidak digunakan yang tidak sesuai dengan syar'i, sehingga benar-benar harta itu digunakan dengan tuntunan syar'i. Nah, kemudian untuk malam hari ini kita masuk di pasal baru, yaitu pasal as-sulhu atau islah. As-sulhu itu artinya perdamaian, Pak. Perdamaian dari suatu sengketa. Nah, guru kami, Dr. Labib, itu mengatakan as-sulhu ini, akad sulhu ini merupakan akad yang menjadi pokok daripada akad-akad muamalah. Kenapa? Karena as-sulhu ini nanti membawahi banyak, bahkan seluruh akad muamalah. Karena muamalah kalau normal itu sebagaimana di babnya masing-masing. Jual beli selesai, ridho nggak masalah, beres. Ijaroh, sewa menyewa, nyewa mobil, rental mobil, nyewa kos rumah dan sebagainya, nggak ada masalah, beres. Tapi semua akad-akad itu kalau terjadi naza', terjadi sengketa, ada ketidaksepakatan sehingga ada keributan, maka akad sulh inilah yang menjadi solusi dari seluruh akad yang ada. Karena kita tidak menafikan, terkadang syaratnya sudah dipenuhi, rukunnya sudah dipenuhi, akadnya pun sudah sesuai akad syar'i, itu saja kadang masih ada naza', masih ada persengketa. Ya, setelah dibawa pulang ribut, nggak sesuai ini sebagainya. Itu yang sesuai syar'i saja, terkadang masih ada sengketa. Apalagi yang sak maunya sendiri, tidak sesuai dengan aturan syar'i, itu potensi sengketanya lebih besar. Maka dalam fikih muamalah itu ada akad sulhu atau akad islah, yang mana akad ini nanti akan bisa dipakai untuk seluruh akad-akad muamalah yang ada ketika dalam proses akadnya atau setelah akadnya terjadi persengketaan. Ya, terjadi persengketaan. Nah, akad as-sulhu ini sebenarnya dalam kajian syar'i itu tidak hanya muamalah saja, Pak. Ya. Proses perdamaian ini bisa, kalau nanti di bab keluarga itu bisa islah atau sulh, ya, ketika terjadi persengketa
antara keluarga bisa, atau sengketa perdamaian antara seorang muslim dengan non muslim, ini bisa dipakai ini. Nanti ada persengketaan antara pemerintah resmi dengan bugot, dengan pemberontak, bisa. Ini akad-akad perdamaian. Maka secara umum as-sulhu al-islah ini akad perdamaian yang digunakan mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Dua pihak yang bersengketa. Nah, karena ini kita sedang membahas tentang muamalah, akad-akad kayak kemarin itu, akad salam, akad jual beli, akad ini, akad itu, akad yang sifatnya muamalah antara dua orang yang sedang bertransaksi. Maka akad sulh ini lebih khusus akan kita bahas yang peruntukannya untuk masalah-masalah sengketa-sengketa yang berhubungan dengan transaksi muamalah. Nah, ini kenapa ini penting dibahas dalam kajian ranah ilmiah fikih, karena ini ujung nanti, ujung dari seluruh akad ini. Artinya ini solusi dari persengketaan tentang transaksi di antara dua orang. Nah, as-sulhu, kita akan ke kitabnya dulu. As-sulhu lughatan, secara bahasa as-sulh itu qad'un niza', yaitu memutus persengketaan, memutus perdebatan. Jadi ada orang yang sengketa, biasa kita muamalah kan interaksi satu orang dengan orang lain. Imma itu jual beli, situ menjual, sini membeli, atau ijarah, ini menyewakan, ini yang menyewa, rental dan sebagainya, atau akad-akad yang lain, salam, ini pesan barang, ini yang dipeseni, yang menerima order. Itu dalam akad muamalah itu ya ada kalanya nanti terjadi persengketaan. Ada istilahnya khusumah. Khusumah itu keributan. Ya. Karena satu hal atau lain sebab. Nah, ketika terjadi keributan, saling mengklaim, saling menuduh, saling mengaku, loh saya enggak ini, bahkan sampai nanti akad dain, enggak cuman ain, dain pun nanti ada kalanya sengketa. Apalagi namanya utang, itu rawan sekali dipersengketakan. Loh kamu kan utang dengan saya, loh saya enggak merasa utang gitu kan. Karena biasanya orang yang ngutang itu lebih mudah lupa daripada yang dihutangi kan gitu. Walaupun ada yang kadang kita saking baiknya orang ngutangi orang, kita yang ngasih utang, kita yang lupa, oh ya kamu utang sama saya toh gitu. Saking baiknya dia nggak nulis, nggak ingat-ingat, orang banyak hutang dengan dia sampai lupa ya, tapi yang paling sering yang utang gitu kan ya. Ada kalanya dia benar-benar lupa karena nggak niat bayar, ada kalanya memang melupakan diri ya, kabur sana kabur sini biar tidak ditagih utangnya. Nah, kalau utang ini sengketa paling banyak, bahkan ya, mayoritas akad muamalah yang berujung sengketa itu memang dihutangi nanti. Makanya al-sulhu itu baik yang sifatnya ain, dia akad-akad yang ada bendanya itu ya kayak jual beli ijarah dan lain sebagainya, atau akad-akad yang sifatnya hutang, akad yang tempoan seperti itu. Nah, ini potensinya lebih besar lagi ya, karena potensi nggak mengakui, potensi pura-pura lupa, potensi ya tadi menghindar itu sangat besar, sehingga adanya akad sulh ini menjadi solusi syar'i agar terjadi satu perdamaian. Sulh ini kan berdamai, mendamaikan dua orang yang bersengketa. Ya, maka di sini qat'un niza', yaitu memutus persengketaan. Ya, jadi sulh ini akad yang fungsinya untuk menyelesaikan, memutus sesuatu yang disengketakan atau sesuatu yang dijadikan perdebatan atau jadikan keributan ya dalam akad. Wa syar'an, adapun secara syar'i, aqdun yahsulu bihi dzalik. Secara syar'i yaitu akad yang akad ini yahsulu bihi dzalik, yang punya fungsi menghasilkan tadi ya, mengangkat persengketaan. Jadi sulh ini adalah akad yang fungsinya itu untuk mengangkat persengketaan.
untuk menyelesaikan permasalahan muamalah. Orang dua ribut, ya, sehingga butuh sulh. Nah, biasanya sulh ini itu nanti melalui, kalau dia melalui pengadilan, biasanya kan seperti itu, melalui pengadilan, atau kalau enggak sampai pengadilan pun bisa ketika orang yang dituduh, biasanya sengketa itu kan satu menuduh, satu dituduh. Loh, kamu utang sama saya, dia nuduh si fulan A berhutang, si fulan mengingkari, oh enggak, saya enggak pernah utang. Nah, ini kan satu menuduh, satu dituduh. Masalahnya utang, misal 1 juta. Nah, ini menuduh dia punya utang pada dirinya, yang ini merasa nggak pernah punya utang. Nah, ini sengketa. Karena dulu mungkin pas utang itu tidak ditulis, pas utang nggak pakai ijab kabul, pas utang ya lupa gitu, nggak ada saksi, sehingga ini lupa, udah berjalan puluhan tahun. Atau suatu tempat yang ini sering terjadi, Pak, itu lahan, biasanya lahan dia sudah beli lahannya, ya, orang A ini nggak ada ini ya, orang A ini beli lahan, lahan ini kepemilikannya sudah milik si A. Kemudian karena si fulan ini orang kampung situ dan juga sudah ngurusi lahan itu, maka udah lahan itu diurus lah gitu, sudah diurus dia, diurusi tanamannya, di ini sebagainya. Nah, berjalan puluhan tahun, yang ini bapaknya meninggal, anaknya yang menurunkan. Anak ini taunya ini tanah yang diurus bapaknya dari dulu. Ini kan sering di PTPN atau di tempat-tempat perkebunan, itu dia taunya orang tua saya mewariskan ke saya, ini punya orang tua saya. Yang ini dulu dia pernah punya surat-suratnya, akhirnya ini datang ribut. Ini dulu bapak saya yang beli, oh ini bapak saya dari dulu yang megang tanah ini. Nah, ribut. Nah, disitulah sulh. Sulh ini fungsinya untuk bagaimana cara syar'i mendamaikan dua ini. Ya. Karena yang satu menuduh ini tanahnya dia, yang satu juga mengklaim ini tanahnya dia. Itu sering. Ya. Nah, ini al-sulh. Maka sulh ini itu akad yang nanti itu menjadi jembatan untuk perdamaian sengketa dua orang terhadap satu akad muamalah. Ya, biasanya terjadi ketika sudah lama. Kalau masih akad-akad baru itu biasanya sudah saling ridho. Kalau sudah lama biasanya nanti bisa jadi terjadi seperti itu. Nah, itu. Aqsamu sulhi, adapun macam-macam sulh, ya, macam-macam sulh atau macam-macam akad perdamaian. Aqsamu sulhi isnani, ini ada 2. Jadi perdamaian, Mbak, dalam sengketa itu terbagi menjadi 2. Ada sulhul hatithah. Sulhul hatithah itu yang pertama, yaitu sulh yang mengambil dari benda yang sedang diperselisihkan, ya. Yaitu sulh yang dia mengambil dari benda yang diperselisihkan, ya. Misal saya contohkan, nah ini ada contohnya ini. Contoh apa ini? Ya misal tanah lah diperselisihkan kayak tadi. Ada satu tanah, si fulan datang, si fulan ini yang dia ngurus tanah ini dari dulu. Tanah ini taunya dari bapak saya meninggal, ngurus tanah ini, dan saya, ya ini tanah keluarga saya. Tiba-tiba datang orang dari kota bawa surat, ini tanah milik keluarga saya. Nah, ini kan ribut nanti akhirnya. Ada yang ini ngaku ini tanahnya dia, yang ini yang dituduh ngaku tanahnya dia juga. Nah, kalau sulhu hatithah itu solusi damai. Yang pertama, satu, dia ada khusumah, ada sengketa tadi, sengketanya udah ada sengketa, yang satu ngaklaim ini punyanya saya, oh, ini bukan punya keluarga saya. Nah, ributlah dia. Nah, bagaimana menyelesaikannya ini? Maka dalam Islam itu kalau istilah gampangnya ada apa? Biar gampang kita paham, ada uang damai, Pak. Jadi untuk berdamai, ini dalam Islam uang damai itu memang ada. Dalam syariat itu istilahnya ada
uang damai. Jadi ketika berselisih kayak tadi, kalau yang hati toh itu dia diambil dari benda yang diperselisihkan, dari benda yang diperselisihkan, dengan catatan yang dituduh ini mengakui, ikrar bahwasanya benda ini betul miliknya dia. Nah, misal contoh, si A datang mengaku punya bawa surat ini tanah keluarganya. Yang ini sudah dari kecil dia dengan bapaknya sudah ngurus tanah ini, merasa juga punya keluarganya. Ya setelah ribut di depan pengadilan atau di depan, ya kalau nggak pengadilan nggak ngurus itu ya di depan KUA atau di depan takmir masjid gitu kan. Kalau misalnya merjanya punya seperti itu, ada perselisihan sengketa, maka syarat dia bisa damai itu salah satu harus mengakui siapa yang dituduh. Ya, dia menuduh ini punya saya, kamu ngambil punya saya. Nah, yang dituduh ini mengakui nggak kalau itu betul miliknya yang menuduh. Kalau nggak mengakui, ya udah kuat-kuatan bukti, ribut terus, nggak selesai itu, belum bisa damai karena ini nggak merasa punya dia, nggak selesai itu. Ya, maka bisa damai dengan syarat salah satunya ikrar, khususnya yang dituduh. Setelah dia mbak surat, datang ke Pak Lurah, bener, oh ini suratnya keluarganya ini. Ternyata setelah didatangkan bayinah, penjelas-penjelas, yang ini mengakui, oh iya, ternyata dulu bapak saya sudah jual ke sana, dan tapi masih ngurus, dan saya anaknya tinggal teruskan. Ya sudah, ikrar. Dia ikrar itu mengakui bahwasanya itu tanahnya yang menuduh. Nah, maka dalam syar'i itu baru boleh akad sulh. Sulhnya apa? Sulhnya kalau hati toh, maka dia harus membagi, ya dia harus membagi setengah dari tanah yang diperdebatkan ini untuk yang dituduh. Ya, uang damai istilahnya gitu. Ya, syaratnya harus ada uang damai. Uang damainya apa? Bisa diambil dari tanah itu. Ya udahlah, daripada ribut. Karena kamu sudah ngurus dari dulu zaman mbah saya misal. Sudah setengahnya buat kamu, setengahnya buat saya. Ini bagi yang tadi, yang pertama menuduh. Maka di situ baru dia boleh islah, damai di situ. Ya, boleh damai. Jadi setengahnya buat yang ini, setengahnya buat yang ini. Setengah dari benda yang diperselisihkan. Ini kalau mau orang yang ini mau membagi sebagian tanahnya. Atau ya kalau nggak setengah mungkin seperempatnya. Atau ya udahlah, karena kamu dulu udah ngurus sudah lama, bagi seperempatnya. Nah itu dalam Islam itu nggak cuma damai saja Pak, yaudah damai, yaudah saya udah ngakui, selesai bubar enggak. Dalam Islam kita yang nuduh tadi itu suruh ngasih sebagian daripada tanah tadi. Atau yang kedua, atau muawadhah. Ya, muawadhah itu apa? Diganti dengan barang yang lain. Jadi uang damainya diganti dengan barang yang lain. Ya udah, kamu udah mengaku ini punya orang tua saya. Ya udah, karena untuk uang damainya, uang damainya, maka kamu tak kasih motor satu misal. Ya, kalau dia dikasih motor satu sebagai apa istilahnya tadi, uang damai lah, kalau istilah kita kan gampangnya gitu Pak ya. Jadi memang nanti dalam syar'i kita disuruh beri uang damai. Misal yang kita tuduh itu sudah ngaku, oh iya itu punya kamu, ya udah. Nah, dia boleh ngambil dengan ngasih uang damai, kompensasi. Bisa dari tanahnya, sebagian tanahnya dikasihkan, atau dengan muawadhah, diganti dengan benda lain. Udah kasih motor. Atau kalau di istilah fikih nanti contohnya dikasih saub, dikasih baju. Ya, dia harus ngasih kompensasi kepada orang yang dituduh tadi. Ya, ini kalau ulama menjelaskan fungsinya apa? Agar perdamaian itu ya benar-benar ridho keduanya. Walaupun yang ini sudah, kadang kan orang ini sudah mengaku kalah, sudah itu emang punya dia yang punya surat resmi, tapi mesti masih dongkol gitu. Karena ini orang tua saya yang udah ngurus gini. Tiba-tiba ketika diputuskan dikasih ke dia, diambil selesai, ini pasti kasihan dongkol. Makanya istilahnya kalau dalam Islam ada sulh itu nggak cuma damai-damai selesai enggak, tapi ada kompensasi atau uang damai. Nah, uang damai itu tinggal diambil dari tanah yang diperselisihkan, sebagian dari itu. Kalau di fikih malah setengahnya.
setengahnya itu suruh ngasih ke yang dituduh tadi, yang tadi itu. Walaupun dia udah ngakui bukan miliknya, ya, tapi setengahnya suruh buat dia. Tadi uang kompensasi lah, uang ganti rugi atau uang apalah gitu. Atau diganti muawadhah, diganti dengan benda lain. Misal, eman-eman, ini tanah-tanah mahal kok, tanahnya di Haji Mena gitu kan, semeternya 1 juta gitu. Ya udah diganti dengan muawadhah, diganti dengan barang lain. Dia kasih motor dia. Atau ya kalau pelit banget gitu ya, misal gitu. Nah, buat penggembira, buat nyenengkan hati dia, ya diganti dengan saub, diganti dengan apa namanya, baju. Ya, belikan baju yang bagus atau istilahnya kasih hadiah lah, kasih kompensasi, kasih uang damai, biar dia juga senang gitu. Walaupun sudah terbukti kita yang menang, tapi Islam menyarankan agar kita ngasih kompensasi, ngasih. Jadi sulhnya itu nggak cuman akad damai saja, udah damai, kamu udah bener kan, ngakui bener, selesai, udah ambil tanah itu buat yang menang. Tapi nggak cuma itu, tapi ada kompensasi. Yang menang, yang tadi yang nuduh dan dia menang, dia wajib memberi kompensasi, wajib memberi apa namanya, memberi pemberian untuk menyenangkan hati orang tadi, agar benar-benar damainya itu benar-benar damai gitu. Jangan sampai damai tapi masih ngerundeng di belakang, damai tapi masih ya ngeributkan di belakang ya. Nah itu tidak benar, nggak baik. Nah, maka Islam pun sampai tingkat seperti itu. Jadi damai nggak cuman menang kalah. Kalau menang kalah selesai tadi, di depan hakim mungkin dia menang, tapi Islam nyuruh tadi, bagilah dia ya, karena ini persengketaan, maka ya dua-duanya ya ihtimal ada yang benar. Nah itu suluh, baik dia dengan benda yang dipersengketakan maupun muawadhah, ada gantinya. Maka dari situ ulama membagi suluh ada dua. Suluh yang diambil kompensasinya dari barangnya, kayak tadi tanah berarti bagi dua tanahnya, atau seperempatnya bukan dia gitu. Atau yang lain. Atau pakai muawadhah, pakai diganti dengan benda yang lain. Fal awalu, yang pertama, huwa sulhu minal mudda'a ala ba'di ainan. Yang pertama tadi, ini sulh atas satu benda atau dain. Ya, atas satu benda atau dain. Kalau dain juga sama, Pak. Misal hutang, seseorang berhutang, dia menuduh si A menuduh si B. Kamu hutang dengan saya 1 juta. Si B mengingkari, enggak, kapan saya hutang ke antum gitu. Mana buktinya gitu. Wah, ini ribut, buktinya juga enggak ada. Maka dibawa ke pengadilan, misal pengadilan atau KUA atau yang orang yang mendamaikan lah. Ya, dudukkan berdua. Kak, kamu yakin dia utang ke Anda? Iya, dia utang 1 juta. Saya masih ingat sekali itu. Di sini. Kamu ingat nggak? Saya nggak ingat, saya nggak merasa utang. Nah, ini ribut. Yang satu nganggep dia utang 1 juta, yang ini nggak merasa. Ya, makanya suruh kalau nggak ketemu juga, tadi suruh datangkan bukti-bukti. Yang nuduh berdatangkan bukti. Ya, ternyata ya ada orang yang lihat gitu. Ini sampai akhirnya si ini mengaku. Ini mengaku, oh iya, saya baru ingat kalau di waktu itu ya dia ikrar dia pernah utang ke si A ini. Nah, maka tadi sulh silakan damai, kemudian ini mau diambil dari untuk kompensasinya ya, untuk apa ya, sebenarnya bebungah itu ngasih sesuatu untuk biar seneng lah gitu. Karena ini kan habis ribut, sengketa, ini ribut pasti dongkol semua. Ya kalau ini dimenangkan ini senang, tapi ini pasti masih mesti ada sesuatu yang mengganjel. Nah, biar berbunga dikasih ya kompensasi. Dah, kompensasinya mau diambilkan dari utangmu. Yaudah dari utangku saja, dah bayar ke saya 800, yang 200 untuk berbunga kompensasi. Ya, 800 saja, dah, enggak usah 1 juta. Bisa seperti itu, diambilkan dari benda atau sesuatu yang disengketakan. Ya, itu sulhnya, kompensasinya. Atau diganti muawadhah, diganti dengan barang yang lain. Diganti dengan barang yang lain ya. Diganti barang yang lain. Nah, ini sulh.
Jadi dalam Islam semua perdebatan dan sebagainya itu nanti ada akad sulh yang itu menjadi akad yang paling ujung menyelesaikan masalah. Maka ketika sudah akad sulh itu, jadi masing-masing harus sudah bisa menerima. Yang menuduh dia harus sudah puas dengan, kalau dia menang puas dengan yang dimenangkan. Yang tertuduh dia juga ya puas, senang karena mendapat bagian daripada yang dipersengketakan. Nah ini sulh seperti itu. Sehingga dua-duanya farah, dua-duanya senang, dua-duanya baik, tidak ada yang dirugikan ya, karena ini ranahnya sengketa yang keduanya punya potensi untuk saling membenci, ribut, menyimpan dendam dan sebagainya. Harapannya dengan seperti itu ya yang menang ya karena dia menang dapat barangnya lagi ya, secara syar'i dimenangkan dia. Yang kalah dalam tanda kutip, kalah dalam sengketa ini tetap senang karena dapat bagian juga. Setelah itu udah jangan sengketa lagi. Nah seperti itu. Wa syurutu sihhatil sulh. Adapun syarat sahnya sulh itu syurutu sihhatil sulhi isnani. Syaratnya cuma dua. Yang pertama sabaqu khusumah. Yang pertama harus ada sengketa dulu. Ya bagaimana mau didamaikan kalau nggak ada sengketa ini? Ada dua orang atau orang yang sedang bersengketa memperebutkan satu benda atau memperebutkan hutang kayak tadi. Wa iqrarul khasmi. Yang kedua, adanya sulh, syarat yang kedua orang yang dituduh itu wajib ikrar. Ikrar itu dia mengakui ya tanda kutip mengakui salah dan mengakui benda itu milik yang menuduh. Ya. Kalau dia nggak mengakui, ini ribut terus, nggak selesai. Ya, maka tadi dicari bukti mana yang lebih kuat dan sebagainya. Maka belum selesai, belum bisa damai. Kalau masing-masing masih kuat-kuatan mengakui. Ya, pokoknya diteruskan sampai salah satunya ya dicari, atau kalau buktinya sama sekali nggak ada. Saya utang 1 juta, saya nggak ingat. Ada buktinya nggak ada. Ada saksi yang lain nggak ada. Ada hal yang ngawatan nggak ada. Dah, antum dua-duanya ngeyel semua, dua-duanya nggak punya bukti semua, dua-duanya mau menang semua. Dah, kita suluh saja. Dah, salah satu suruh ikrar mengakui, setelah itu ini barang bagi dua. Nah, itu akad sulh juga bisa digunakan seperti itu, Pak. Jadi dibagi dua. Jadi adil. Karena nggak ada, sama-sama nggak kuat, sama-sama nggak ada bukti. Sama-sama nggak jelas, makanya sudah salah satu disuruh ngalah untuk biar sampai ke sulh, karena dia bisa akad damai kalau salah satu harus ada yang ngalah, istilahnya harus ada yang ngakui, ya udah saya ngalah, ini benda ini milik dia, oh ya saya ngalah, saya ternyata hutang sama dia ya, tapi dibagi dua, itu solusi terakhir. Maka contoh-contoh dalam kitab fikih itu bisa disuruh bagi dua. Ya, setengah dari barang itu. Jadi dua-duanya biar daripada nggak selesai, ini ribut, sama-sama nggak ada yang kuat. Dah, biar adil, benda ini bagi dua. Wis kamu ambil setengah, kamu ambil setengah. Salah satu suruh, khususnya yang dituduh, udah suruh ngaku saja. Mau ngaku tapi sama-sama dapat ya setengah-setengah. Dalam syar'i seperti itu. Baik. Nah, suratus sulh, contoh sulh. Ya, contoh sulh ini contohnya seperti ayyada'iya Zaidun. Contohnya seperti Zaidun ala Amrin. Zaid itu menuduh Amr. Zaid menuduh Amr daron au isrina dinar. Zaid menuduh Amr bahwasanya rumah yang ditinggali Amr itu punya Zaid. Jadi Amr sudah tinggal di rumah itu sudah sejak lama, kayak tanah tadi. Mungkin dari bapaknya udah di warisan turun-temurun, itu rumah itu taunya rumahnya Amr, keluarganya Amr. Datang tiba-tiba Zaid entah dari kota dari mana mengaku itu rumah milik keluarga dia. Dulu keluarganya pernah beli, yang bersama seperti ini contohnya. Ini rumah dicontohkannya. Fi zimmatihi wa yunkiru Amrun. Amr mengingkari, menolak, enggak mungkin. Ini orang tua saya dulu yang nempati ini. Sampai meninggal pun ya warisannya ke saya dan sebagainya. Jadi itu keluarga saya yang nempatin ini, ributlah ini. Ya ribut. Contoh,
Amar mengingkari, ya, ada ribut, naza di sini, ada pertikaian, ada persengketaan rumah ini. Si Amr sudah tinggal di situ sejak lama, sampai orang tuanya di situ juga tinggalnya. Si Zaid datang dengan tadi mengaku ini rumah keluarganya, dulu pernah dibeli sama orang tuanya dulu. Nah, ributlah di situ. Tsumma yukirro. Nah, karena nggak selesai nggak ada bukti masing-masing. Yang ini ya tahu ya cuma orang tuanya dulu ikut ini rumah ditempati. Yang satu ya hanya berita dari orang tuanya dulu rumah itu sudah dibeli. Tidak ada bukti yang kuat. Ya, maka hakim sudah kamu yang dituduh Amr dah ngaku saja. Ngaku ini rumahnya Zaid, nanti perdamaiannya bagi dua biar adil. Sama-sama sama-sama tidak ada bukti yang kuat. Maka summa yukirroh. Kemudian si Amr ini kalau mengakui, maksudnya mengakui ini rumahnya Zaid, fayaqulu lahu Zaid, maka Zaid mengatakan sholah tuka, aku melepaskan atau aku berdamai dengan kompensasi min hadal dari ala nisfiha, dengan kompensasi damai setengah rumahnya buat kamu. Jadi misal rumah ini tingkat 2 lah gitu. Ya udah, yang tingkat atas punya saya, yang tingkat bawah punyamu. Artinya rumah itu dibagi 2. Atau kalau tanah tadi kayak gitu, tanah sehektar, ya udah setengah hektar buat saya, setengah hektar buat kamu. Tapi dengan catatan yang dituduh mau mengakui, ya, maka baru ada sulh, ada perdamaian. Yaitu karena sama-sama nggak kuat, ya udah bagi 2 saja. Jadi pengadilan mengatakan bagi 2, ya udah bagi 2, harus selesai. Nah kalau nggak terima lagi, ya sudah nggak selesai, nggak bisa sulh. Atau contoh yang lain, Zaid hutang kepada Amr, ya 10 dinar atau 1 juta kayak tadi, hutang. Saya hutang, kamu hutang saya. Oh enggak, saya nggak pernah hutang. Nah, ributlah. Ya sudah, karena sama-sama nggak punya bukti yang jelas, ini nggak ada buktinya, ini nggak ada buktinya. Maka si Zaid itu kalau si Amr mengakui kayak tadi, masih Zaid mengatakan ya sholah tuka minal isrina dinaron ala nisfiha. Ya, yaudah saya berikan atau saya ikhlaskan, saya kasih kompensasi ya setengah daripada utangnya untukmu. Berarti bayarnya setengah saja. Nah, itu seperti itu. Ini kalau yang hati toh, yang dia ngambil kompensasinya dari benda yang diperselisihkan. Nah kalau yang dia muawadhah, maka diganti barang lain. Sholah tuka min hadal dar ala hadal saubi. Ya udah, saya kasih kompensasi rumah ini dengan ala hadal saubi, dengan baju. Misal dengan baju ini dikasih baju hadiah. Ini kalau misal tadi bukti dia kuat, muawadhah ini biasanya dia buktinya kuat, sehingga ya sudahlah untuk untuk senang-senang dia, kasihan dia udah kita tuduh, udah ngeyel-ngeyel gitu kan, merasa malu takut itu, kita kasih hadiah, ya kasih baju. Nah, ini muawadhah. Jadi dia diambilkan kompensasi dari barang yang lain, bukan dari benda yang diperselisihkan. Kasih baju atau kasih motor, udahlah, yang penting tanah saya yang 1 hektar di Haji Mena ini nilainya 10 miliar balik, udah menang saya, nah kasih motor, main seneng, atau kasih mobil, ya itu. Nah ini kalau diganti dengan benda yang lain, muawadhah. Nah maka fayaqulu Amrun, maka Amr ketika itu mengatakan qabiltu, saya menerima keputusan ini, saya menerima sulhnya tadi. Kalau nggak menerima, ya ribut lagi terus. Nah ini penyelesaian daripada as-sulh. Jadi sulh itu akad yang menghasilkan perdamaian dari suatu sengketa, dari suatu perselisihan. Maka tadi salah satu harus mengingkar, yang ingkar itu harus ikrar, menerima. Ya setelah itu baru bisa damai. Nah damai ada kompensasinya. Nah kompensasi seperti apa? Itu nanti negosiasi pengadilan atau yang mendamaikan. Loh, ini kalau sama-sama bukti, kalau buktinya sama-sama nggak ada, udah bagi 2 saja. Jadi kompensasinya setengahnya. Udah ini anggap aja benar dia yang nuduh, udah kamu ngakui, setelah itu kompensasinya setengahnya. Jadi adil, setengah-setengah. Udah silakan. Biar nggak ribut, biar selesai perkara.
Nah, bisa jadi nanti yang ini buktinya kuat. Oh, saya punya suratnya gini. Akhirnya ya kuat ini, yaudah tanah silakan diambil lagi. Ya kamu kasih motor ke dia atau kasih hadiah apalah gitu, biar dia senang. Kasihan dia sudah dituduh, sudah dianggap apa nyuri rumahnya atau mengambil alih rumahnya misal. Buat senang-senang berbunga kasih hadiah. Ya baju atau motor, mobil, di contohnya baju. Nah ini tergantung nanti yang menyuluh, yang mendamaikan bagaimana kebijakannya mau ada kompensasi apa. Ya, jadi uang damai atau kompensasi perdamaian itu ya ada karena bentuknya buat berbunga, buat menyenangkan hati orang yang sudah dituduh biar dia tidak timbul ghil, timbul dendam, timbul hal-hal yang ya tidak baik ke depannya. Karena damai itu harapannya sudah selesai, sama-sama senang selesai. Baik, barakallahu fikum. Sebelum kita mendalami lagi tentang sulh ini, mungkin kalau ada pertanyaan, baik yang materi kemarin hajar kalau mungkin ada, atau yang sulh ini kita persilahkan. Sambil kalau ada waktu lagi nanti kita tambah sedikit untuk materi sulh. Silakan jika mungkin ada pertanyaan. Monggo. Nonton, enggak ada. Ada kita lanjut sedikit. Jadi akad sulh ini dia diperkuat dengan adanya sigoh yang tertulis. Ya, wa yaktubu fi sighatis sulhi. Maka secara akad diucapkan ijab kabulnya kayak tadi itu, ya sholah tuka min hadhihi dar ya ala nisfiha, nanti yang satu jawab qabil itu. Nah, tapi secara tertulis itu hendaknya ditulis juga sebagai hitam di atas putih sama dengan akad-akad yang lain. Ya diperkuat wasikoh untuk menguatkan akad itu secara ijab kabul, maka adanya akad tertulis sehingga itu akan menjadi dasar perdamaian. Ya, dasar perdamaian sehingga nanti kalau salah satu dari mereka di kemudian hari mengingkari lagi, nah ini kan ya karakter manusia terkadang seperti itu, karena khilaf, karena godaan dan sebagainya, dia ada potensi mengingkari lagi, maka sulh akad perjanjian yang tertulis itu bisa menguatkan. Ya, sekarang mungkin kodinya pengadilannya yang mendamaikan Bapak Fulan, sekian puluh tahun lagi nanti akan berbeda lagi. Tapi kalau sudah ada wasikoh hitam di atas putih jelas, maka itu bisa menguatkan dan mengingatkan. Ini kamu dulu sudah damai, sudah mengakui, sudah terima dengan pembagian kompensasi ini. Nah, maka itu bisa menguatkan daripada sulh yang ada. Nah, ini sekedar tambahan. Dan kemudian untuk sulh dain, sulh yang sifatnya hutang, maka tadi bisa dari jumlah hutangnya. Kalau hutang kan sesuatu yang bukan benda. Kalau tadi benda, rumah, tanah dibagi setengahnya terus berapanya. Tapi kalau hutang ini dalam jumlah yang terhutang atau piutang, maka bisa dipotong kompensasi dari situ atau diganti dengan benda yang lain. Itu sulh. Dan yang terakhir dari penjelasan sulh tadi itu kesimpulannya dalam sulh itu ada 5 rukun. Ada 5 rukun. Yang pertama adanya ya muddain, orang yang menuduh. Ya, adanya orang yang menuduh. Ini pihak pertama yang menuduh. Kemudian ada ya mudda'a alaih, orang yang tertuduh. Nah, ini yang bersengketa. Satu ada orang yang menuduh, ya. Satu ada orang yang tertuduh. Kemudian ada mudda'abih, ada benda yang disengketakan. Ya, yang menuduh atau yang tertuduh kan sama-sama mengklaim. Nah, mudda'abih yang ketiga ini, rukun yang ketiga, yang pertama ada yang menuduh, yang kedua ada yang tertuduh, yang ketiga ada barang yang disengketakan. Ada barangnya. Barang itu belum tentu barang yang material. Ya, jadi barang yang sifatnya hutang kayak tadi. Karena dalam sengketa ini bisa jadi ainan, benda, tanah, rumah, mobil, motor, apapun itu dengan akad-akad
yang sudah kita bahas kemarin, akad muamalah yang ada, maupun dainan, bentuknya hutang. Ya wujudnya tidak ada, itu bentuknya hutang. Hutang itu kan harta yang apa? Yang tertempo. Jadi hartanya ada, cuman dia wujudnya tidak ada. Ya, dalam bentuk hutang. Nah ini ada objeknya, objek yang dipersengketakan, baik itu benda maupun bentuknya hutang. Kemudian yang keempat ada muslah alaih. Ya, muslah alaih ini pengganti. Yang keempat muslah alaih yaitu ada pengganti. Pengganti ini kayak tadi kompensasi. Kompensasi kan pengganti. Muslah alaih ini harus ada penggantinya. Penggantinya apa? Bisa dari benda tadi ketika sudah damai diambilkan dari benda tadi setengahnya atau seperempatnya, itu tergantung yang mendamaikan, deal-dealannya di angka berapa. Atau muslah alaihnya dari muawadhah, dari benda yang lain kayak tadi, ya diganti dengan motor, diganti dengan HP kompensasinya, diganti dengan baju, diganti dengan pemberian-pemberian yang lain kompensasinya, yang itu mereka sudah ridho semua nanti, sudah oke. Dan yang terakhir adanya ijab qabul. Jadi ini lima rukun ketika hendak mendamaikan akad sulh itu ada dengan 5 rukun ini. Ada yang menuduh, ada yang tertuduh, ada orang yang bersengketa, ini ada orangnya, ada barang yang disengketakan, kemudian ada pengganti. Ya, harus ada ini Pak. Maka kalau damai tapi nggak ada pengganti, nggak ada muslah alaih, ini dalam syar'i damainya itu tidak selesai, ya, tidak dianggap selesai, nggak sah, ini rukun. Ya, maka orang yang menang dalam perseteruan tadi, yang dianggap menang, itu harus memberikan kompensasi. Ini wajib, karena ini rukun. Muslah alaih harus diberikan. Ada penggantinya apa? Ya, pengganti dia ketika sudah dituduh dan kita menang, kita ambil barang dia, barang yang dipegang dia kita ambil, karena ini sudah ternyata menang milik kita ngasih apa? Itu harus ada. Dan ijab qabul. Maka inilah Islam untuk menjaga perseteruan sengketa di antara dua muslim yang sedang berseteru, maka bagaimana bisa benar-benar damai. Hatta tadi, kalau misal sampai terbukti pun benda itu milik yang menuduh, menang yang menuduh, itu yang menuduh pun masih harus ngasih kompensasi. Ya, harus ngasih kompensasi apa yang akan dikasih. Ya, bisa diambil dari bendanya atau benda yang lain. Nah, baik. Barakallahu fikum, itu pembahasan tentang sulh, tentang akad perdamaian ketika terjadi persengketaan dalam akad muamalah. Dan umumnya ini lazimnya yang menyelesaikan hakim. Ya kalau kita ya pengadilan. Nah, pengadilan seperti itu. Sehingga bagaimana yang bersengketa jangan setelah selesai damai itu mereka bahagia semua. Ya, dapat sesuatu semua dan tidak ada yang tadi menyimpan dendam atau nanti malah melaknat dan sebagainya. Naudzubillah. Nah, ini Islam datang dengan bagaimana keduanya bisa win-win solution. Dua-duanya bisa selesai damai dengan keduanya bisa ridho semua. Nah, itu. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk akad sulh, akad perdamaian tentang persengketaan dalam akad-akad muamalah. Baik, sebelum saya tutup sudah masuk waktu Isya. Jika ada pertanyaan satu, kalau tidak nanti kita lanjut tutup dengan doa akhir majelis. Tidak ada, cukup nih. Insya Allah kalau ini materinya gampang gitu, tidak begitu susah untuk dimengerti, selalu mudah. Baik, barakallahu fikum, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Dari saya cukup aku lupa lihada wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.